semuanya, perkenalkan nama saya Soleman Lerobora dengan NIM 2503040027. Saya berasal dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik. Dalam video kali ini, kita akan membahas salah satu pemikiran penting dari Bapak Proklamator kita Soekarno, yaitu tentang nasionalisme Timur dan perbedaannya dengan nasionalisme Barat, serta bagaimana beliau memandang demokrasi dan liberalisme. Bagian pertama, nasionalisme Timur dan perbedaannya dengan nasionalisme Barat. Menurut Soekarno, nasionalisme Timur memiliki nilai yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan nasionalisme Barat. Mengapa demikian? Karena nasionalisme Barat cenderung bersifat imperialis dan materialistis berdasarkan keuntungan dan kekuasaan semata. Sedangkan nasionalisme Timur lahir dari jiwa kemanusiaan, dari penderitaan akibat penjajahan, dan semangat untuk membebaskan diri. Tokoh-tokoh besar Asia seperti Mustafa Kamil, Amanullah Khan, dan Arabi Pasca juga memiliki pandangan serupa. Mereka sama-sama memiliki yang pertama, cinta yang mendalam terhadap tanah air, yang kedua, kekaguman terhadap alamnya, dan yang ketiga, keinginan untuk mengembalikan martabat bangsanya dari cengkeraman bangsa asing. Gerakan kebangsaan di Asia saling mempengaruhi satu sama lain. Soekarno sendiri terinspirasi oleh perjuangan Mahatma Gandhi di India, benih semangat kebangsaan yang menular ke seluruh Asia. Nasionalisme di Timur, termasuk di Indonesia, muncul sebagai reaksi terhadap penjajahan dan penindasan kulit putih oleh kekuatan Barat. Kemenangan Jepang atas Rusia pada tahun 1905 bahkan menjadi simbol bahwa bangsa Asia mampu menumbangkan mitos keunggulan bangsa Barat. Bagian kedua, ciri nasionalisme Soekarno. Soekarno menolak nasionalisme yang sempit dan meniru Barat. Baginya, nasionalisme sejati bukanlah chauvinisme, melainkan rasa hidup yang datang dari wahyu sejarah. Nasionalisme Soekarno bersifat cinta kasih universal. Ia tidak membenci bangsa lain. Ia menekankan bahwa nasionalisme sejati harus berlandaskan perikemanusiaan, bukan kebencian atau agresi. Tujuannya untuk menindas, tetapi untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai perkakas Tuhan, bangsa yang hidup dalam roh dan keadilan. Bagian yang ketiga, pemikiran Soekarno sebelum kemerdekaan. Sebelum kemerdekaan, Soekarno membangun nasionalisme sebagai senjata kolonialisme dan imperialisme. Melalui Partai Nasional Indonesia (PNI) yang bersifat radikal, ia menuntut kemerdekaan penuh, bukan janji palsu dari pemerintah kolonial. Bagi Soekarno, nasionalisme bukanlah alat untuk membenci bangsa lain, melainkan untuk memperjuangkan kemanusiaan. Ia mengutip semangat Mahatma Gandhi bahwa nasionalisme harus hidup dalam tatanan internal nasionalisme sejati, saling menghormati antar bangsa. Konsep Ibu Indonesia menggambarkan pandangan Soekarno bahwa bangsa, tanah air, dan kebangsaan adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Cinta tanah air bukan sekedar simbol, melainkan alat perjuangan untuk membebaskan diri dari penjajahan yang menyakitkan. Soekarno juga mengubah nasionalisme yang semula statis menjadi dinamis, penuh semangat dan gerak. Inilah dasar perjuangan yang mengantarkan Indonesia menuju kemerdekaan. Bagian yang keempat, pandangan Soekarno terhadap demokrasi dan liberalisme Barat. Soekarno tidak sepakat dengan konsep demokrasi Barat. Menurutnya, demokrasi Barat hanyalah hasil dari revolusi Prancis tahun 1789 yang sebenarnya merupakan
kemenangan kaum borjuis kelas menengah pemilik modal atas kaum bangsawan. Revolusi ini memang membawa semboyan liberté égalité, pranit, atau kebebasan, persamaan, dan persaudaraan. Namun di balik itu justru muncul demokrasi berjuis yang memperkuat kekuasaan kaum kapitalis di seluruh Eropa. Bagi Soekarno, demokrasi seperti ini tidak membawa keadilan sosial, melainkan memperlebar jurang antar kaya dan miskin. Oleh karena itu, Soekarno ingin membangun demokrasi yang sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, bukan meniru Barat, tetapi berdasarkan kemanusiaan dan gotong royong. Jadi, pemikiran Soekarno tentang nasionalisme bukan sekedar kebanggaan kosong. Itu adalah semangat pembebasan, cinta tanah air yang tulus, dan komitmen terhadap kemanusiaan. Beliau menolak penindasan, menolak imperialisme, dan menolak meniru buta konsep Barat. Nasionalisme Soekarno adalah nasionalisme yang berjiwa pri kemanusiaan dan gotong royong yang tetap relevan hingga hari ini. Sekian dari saya, terima kasih.